Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah dibangunkan dari istirahat kami. Kami akan beraktivitas hari ini, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Abram adalah sosok yang tetap mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita tahu pada saat Tuhan memanggil dia, hidupnya sudah sejahtera karena dia memiliki banyak harta. Namun Tuhan tidak hanya ingin Abram dan istrinya menikmati hartanya sendiri ataupun keluarganya. Namun Tuhan menginginkan agar Abram akan menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Maka dari itu saudara, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyamannya bersama dengan keluarganya. Tuhan memanggil dia dan menyuruh dia untuk pergi. Inilah yang kali pertama Tuhan memanggil manusia untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Saudaraku yang kekasih, keterpanggilan Abram adalah juga keterpanggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Maka dari itu saudara, ada 3 hal yang tadi ditegaskan oleh Allah kepada Abraham. Dia keluar dari zona nyamannya. Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sementara dia belum punya keturunan, tapi Tuhan menjanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan juga Tuhan menjanjikan akan memberkati engkau. Saudara, sebenarnya Abraham sudah kaya, banyak hartanya, tapi justru Tuhan masih ingin memberkati Abraham. Rupanya berkat itu bukan saja hanya pada harta banyak, tetapi berkat itu juga adalah bagaimana dia bisa menjadi saksi bagi orang untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah bagi setiap manusia. Lalu yang ketiga, kita melihat Allah mengatakan
aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Berarti saudara, Allah sendiri yang membuat nama Abraham akan masyhur. Bukan Abraham yang memasyhurkan namanya. Maka dari itu juga, kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita membanggakan diri kita, memasyhurkan diri kita. Tapi Allah yang akan memasyhurkan bagi setiap orang yang setia melaksanakan tugas dan panggilannya. Lalu yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham yang akan diberkati oleh Tuhan, dia juga akan menjadi berkat bagi setiap orang. Saudaraku yang kekasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita juga jangan tetap duduk ataupun tinggal di zona nyaman kita. Karena kita adalah pilihan, kita adalah murid, kita adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu saudara, mari kita juga harus menjadi saksi, menjadi berkat. Dan juga kita juga harus menjadi berkat bagi setiap orang, karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Pada saat ini corona masih ada di tengah-tengah bangsa kita. Apa yang harus kita perbuat? Lewat pelayanan kita, lewat diakonia kita, pribadi lepas pribadi, sektor lepas sektor, jemaat lepas jemaat, kita harus menjadi berkat bagi setiap orang, karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita juga harus mempunyai suatu motivasi, harapan, supaya tetap menjadi orang yang besar. Dalam arti, orang yang besar di hadapan Tuhan, agar lewat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita ikut serta bersama dengan Tuhan, seturut dengan panggilannya kepada Abraham. Dia katakan tadi, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau juga akan menjadi berkat. Mari saudara, dengan sepenuh hati, keterpanggilan kita oleh Tuhan, kita akan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, juga di tengah-tengah bangsa ini. Dikala bangsa kita masih menghadapi tantangan yang besar, yaitu virus corona dan juga krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Tapi dalam kehadiran kita, semua krisis ini akan menguatkan setiap manusia, menuntun, membimbing mereka-mereka yang yang juga terpapar corona. Kita akan menjadi tiang doa bagi mereka. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, firman-Mu sudah kami dengar, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Bapa, pada pagi ini kami berdoa untuk GBKP Runggun Cisalak. Berkati pendeta, berkati pertua diaken, berkati emeritus, berkati Nora Naras, berkati Saitun, berkati Mamre, berkati Moria, berkati Permata, berkati KKR, dan juga berkati guru-guru KKR. Sehat dan sukacita GBKP Runggun Cisalak. Semua program-programnya akan berlangsung dengan baik, terutama mempersiapkan kerja rani di tengah-tengah GBKP Runggun Cisalak. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan kesempatan yang terbaik bagi jemaat untuk ikut ambil bahagian dalam kerja rani. Kami juga berdoa untuk tim gugus tugas COVID-19 GBKP kelas Jakarta, Kalimantan. Berkati tim kerja diakonia di Runggun-Runggun, agar mereka juga melaksanakan tugas panggilannya untuk menolong jemaat-jemaat yang dilayani, baik yang terpapar maupun yang tidak, agar semuanya kami ini setia menjalankan tanggung jawab, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, dan juga istirahat banyak, menikmati makanan-makanan untuk menjaga imunitas diri kami. Berkati pemerintah kami,
agar segera menemukan vaksin dan juga memproduksi vaksin virus corona agar Indonesia dapat terbebas dari corona. Berkati kami hari ini, sukacita, terpuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.